hati-hati nih buat pemerintah ini kritikan dari kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita berdua, bukan ketemu lagi sebetulnya. Ini konten pertama kita di channel Suma Budaya Official. Jadi kita bikin konten tentang ngobrol-ngobrol. Makanya kita kasih nama konten ini ngopi. Apa itu? Ngobrol pirang-pirang. Ngobrol pirang-pirang. Jadi pirang-pirang itu di dalam bahasa Jawa artinya banyak. Jadi macam-macam. Jadi yang kita obrolkan nanti macam-macam nih, macam-macam yang kita obrol. Tentunya tidak terlepas dari seni musik, seni tari, kebudayaan. Asik ya. Asik sekali karena kalau berbicara seni nanti luas aspeknya ya. Jadi nanti yang kita bahas juga bisa banyak ini bro, pirang-pirang nanti. Pas ya dengan tema, dengan judul ngopi ngobrol pirang-pirang. Jangan lupa juga nanti yang belum subscribe bisa di subscribe dan bisa klik tombol loncengnya nanti di komentar, coba ditulis nanti karena ini tergantung netizen yang budiman nih bro. Netizen yang budiman ya. Netizen yang budiman. Supaya untuk bisa mendukung channel kita untuk maju lagi, kreatif lagi. Harapannya bisa apa ini? Mengedukasi, memberi manfaat, terus menginspirasi. Siapa tahu kan seperti itu. Nanti episode berikutnya kita akan panggil beberapa narasumber untuk kita gali supaya lebih menarik ya. Narasumber. Oke, kali ini kita ngobrolin apa ini yang menarik kira-kira? Tema kali ini, episode pertama ini kita akan membahas tentang musik etnik kontemporer. Musik etnik kontemporer. Dahsyat sekali. Kalau musik kontemporer ini kan memang seperti gairah ya. Jadi ya kurang lebih ada pakem, kemudian ada pembaruan menjadi kontemporer tadi. Kalau menurut sudut pandang Mas Bro ini, ya. Ini saya panggilnya Mas Bro atau? Mas Bro aja, santai Mas Bro. Kalau kontemporer ya sejauh yang saya tahu kira-kira mungkin tidak terlepas dari pembaruan tadi. Jadi sebelum kita mengenal sebuah konsep musik ya, atau dibilang pendahulu kita, nenek moyang kita dulu sudah mengenal musik juga. Salah satunya mungkin musik yang sudah ada pakem, seperti katakanlah kalau Jawa itu kan gamelan gitu ya, ada gamelan atau istilah sekarang itu karawitan. Kemudian berkembangnya zaman itu diperbarui, mungkin untuk menarik perhatian, kemudian agar bisa diterima masyarakat seperti itu bro. Jadi musik kontemporer ini cenderung kekinian, itu menurut saya. Yang bisa dibilang kalau yang musik karawitan atau gamelan mungkin untuk anak-anak milenial atau yang orang sekarang mungkin dibilang kuno, itu kuno gitu kan. Tapi kontemporer tadi dikemas, diperbarui, dimasuki unsur-unsur alat musik yang modern, yang tadinya kuno bisa menjadi kini ya gitu. Kuno kini kuno. Jadi kuno kini dan kuno ya. Kalau kini, bicara soal kini kan artinya ada memang ciri. Kalau dibandingkan dengan musik zaman dahulu dengan sekarang tentunya ada perbedaan. Misalnya saja kalau saya mencontohkan, kalau gamelan tadi beat-beatnya yang mungkin cenderung lebih lambat, kemudian sekarang diperbarui dengan adanya beat-beat yang lebih bersemangat. Mungkin itu menambah daya tarik untuk masyarakat, khususnya untuk
kaum muda untuk apa namanya, untuk mengembangkan kreativitas mereka dalam musik. Kira-kira begitulah. Kalau kira-kira ini menurut Mas Habib ini, Habib ya, jangan Mas Habib dong, saya tidak enak. Nanti bawa satu golongan, nanti saya tidak enak nanti ya. Apa ini berarti? Bro aja lah, sama okay. bro ya. Bro gitu ya. Nanti. Jadi nanti, aduh riskan nanti kalau bawa nama Habib berat. Gimana? Kalau menurut dari perspektif saya tentang musik etnik kontemporer itu. Etnik kontemporer sendiri kan kalau berbicara etnik itu berarti satu kelompok atau satu masyarakat atau satu golongan yang mempunyai latar belakang yang sama, sejarah yang sama, terus kebudayaan yang sama. Kalau kontemporer itu tadi yang kekinian atau suatu pembaharuan tentang apa namanya bidang tersebut. Misalkan bidangnya musik etnik kontemporer, berarti musik yang di dalamnya punya budaya yang sama, latar belakang yang sama, dan diperbaharui supaya mudah diterima di zaman sekarang gitu. Etnik tadi ya, karena etnis gitu ya, dari sama itu. Nah, karena etnik tadi. Soalnya kalau berbicara hanya musik kontemporer ini nanti luas, bahkan jazz rock sendiri atau black metal, musik-musik underground itu juga mungkin pakemnya seperti apa juga enggak tahu. Mungkin ada pembaharuan lagi di artinya jazz itu ada yang kontemporer, yang kontemporer juga gitu. Kalau menurut saya, kalau di Pekalongan sendiri atau di sekitar Pekalongan lah ya, ada beberapa musik etnik kontemporer atau enggak? Kalau musik grup musik etnik kontemporer jelas. Kalau kita lingkup lokal Pekalongan ya menurut pengamatan dan yang sudah kita lihat, termasuk Pekalongan ini adalah menuai reaksi yang sangat bagus untuk musik kontemporer ini. Contohnya misal saja kita bisa ambil contoh musik kontemporer, munculnya musik-musik rampak misalnya. Mungkin pernah dengar ini Mas Bro. Jadi ada, kalau dihitung ya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu itu ada musik rampak namanya. Rampak itu seperti nama baru yang disematkan untuk jenis musik ini. Mereka pakai alat-alat bekas seperti drum bekas, kemudian mereka modifikasi menjadi alat musik. Konsepnya kirap, kemudian diselingi dengan tarian-tarian juga. Itu saya tahu itu, saya sempat dengar, follow. Tidak hanya dengar. Betul. Jadi sempat juga tahu musik-musik rampak itu. Dan ada singkatannya itu, ternyata rampak itu. Apa itu singkatannya? Ramai dan kompak. Oh, itu rampak itu ramai dan kompak. Soalnya kalau ndak ramai itu ndak rampak nanti. Ndak dijab lagi, kita punya hajatan, punya event. Mau kan biar ramai acara, masa sepi, ya ndak meramaikan. Untuk meramaikan, akhirnya namanya rampak. Jadi ramai dan kompak. Kalau sepi ya ndak enak nanti. Kalau sepi, sempak nanti. Jadi sempak berat lah. Sepi dan kompak. Jadi masih kompak. Mending lah walaupun sepi. Tapi gini, ramai saja nggak kompak juga nggak enak. Atau kompak tapi tidak ramai juga nggak enak, Bro. Jadi harus balancing itu. Ramai dan kompak itu. Ya itu 2 atau 3 tahun yang lalu sempat booming di kota dan Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Kalau tadi pertanyaan saya belum dijawab. Kalau di Pekalongan sendiri grup-grup kayak etnik kontemporer itu ada atau ada banyak bahkan. Jadi tadi kan saya nyinggung, jadi reaksinya itu lumayan baik Pekalongan ini untuk kategori musik kontemporer. Nah, buktinya apa? Munculnya tadi musik-musik yang tadi namanya rampak tadi. Nah, itu ramai dan kompak, tapi karena sekarang sepi, istilahnya jadi negatif. Iya, itu jadi sempak tadi. Jadi ramai dan kompak jadi sepi dan kompak. Sepinya jadi kompak, kompak sepinya. Tapi yang saya ingat itu, misalnya saja itu yang populer, karena kenapa saya ingat, karena saya juga memfollow, Bro. Jadi saya juga salah satu fans mereka lah ya. Ada itu nama Babi. Pernah dengar kan Babi?
Babe singkatan juga loh bro. Apa? Babe itu bambu berisik. Bambu berisik. Ya. Aduh, berarti kok rampak juga itu ya? Rampak rame. Rame itu. Berisik ya. Rame. Jadi pas gitu. Berisiknya kompak enggak itu? Kompak. Kompak. Karena ini salah satu grup yang banyak followernya. Jadi karena memang mereka menciptakan karakter musik sendiri dengan adanya alat musik dengan bambu tadi, kemudian tarian-tarian mereka yang dikomunikasikan dengan memukul alat dengan kentongan kalau nggak salah waktu itu. Ada lagi berarti gini, definisi musik rampak itu cenderung ke perbanyak perkusi, alat-alat perkusi. Bisa. Dan minim alat melodi berarti gitu. Betul. Oh, jadi istilahnya condongnya ke arah seperti itu. Ya, karena untuk itu tadi kontemporer itu menggairahkan. Jadi untuk memacu semangat bahwa ada pembaruan yang sekiranya nun sewu misalnya kalau untuk hal-hal enggak ada sewunan ya. 500 ada. Iya, udah enggak apa-apa. Kalau masih kayak gini kok nyun sewu. Musik yang dikategorikan nun sewu mungkin kalau untuk milenial itu kurang menarik misalnya. Okay. Kemudian diperbarui dengan perkusi tadi menjadi ramai seperti itu. Kira-kira seperti itulah. Jadi ada yang saya belum sebutkan bahwa ini kan banyak grup. Ada Babe, ada salah satu pelopor yang luar biasa menurut saya. Itu KGB namanya. KGB itu salah satu daerah mana itu kalau KGB? KGB masih daerah Buaran juga. Enggak jauh dari Babe itu. Itu juga pengikutnya itu malah di luar Buaran. Itu kalau nggak salah di Desa Kertijayan, kemudian meluas sampai Wonoyoso, Kedungmuni, bahkan mungkin sekitar Buaran itu ikut semua. Jadi ikut dalam KGB tersebut. Karena besar juga berarti. Ya, itu pelopor. Kemudian muncullah grup-grup yang lain seperti itu. Nah, jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Ada lagi bro, jadi itu kan yang konsep kirap, kemudian baru-baru ini atau dewasa ini gitu ya. Dewasa ini jurnalis banget ya. Jurnalis sekali ini masih ini. Kalau yang tadi konsep kirap, ada yang konsep panggung. Jadi ada dua konsep. Kalau mungkin yang contoh nasional seperti Kiai Kanjeng itu kan kontemporer juga, tapi mereka pakai konsep panggung bukan kirap. Itu ternyata di Pekalongan juga ada. Salah satunya misalnya Ki Ageng Anjang-Anjang. Oke, terus kemudian ada Jawas Nusantara. Ada lagi yang agak masuk ya ke daerah selatan, itu ada Karang Dadap, itu juga ada ternyata di sana. Nah, ini bukti menjawab tadi pertanyaan sampean kalau Pekalongan ini bagaimana, ternyata ya reaksinya lumayan. Mereka antusias dengan musik kontemporer. Suma budaya juga masuk. Suma budaya. Terus Sukmo Roso ya, banyak juga. Sukmo Roso itu daerah mana? Batang ya kalau nggak salah, betul. Itu saya sempat lihat bagus. Tapi ada yang disayangkan. Apa itu? Ya karena berkembangnya musik ini kan tentunya didukung oleh beberapa faktor. Yang paling berpengaruh menurut saya itu misalnya peran pemerintah untuk mendukung kreativitas mereka. Paling tidak mungkin yang membuat semacam festival mungkin atau kompetisi yang seharusnya ya, bisa ini hati-hati nih buat pemerintah ini kritikan dari kita ini tentang pelaku seni. Betul. Tolonglah bikin event-event lagi. Memang benar bro, jadi 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kan masih ininya ramenya musik-musik kayak gitu. Ada kompetisi juga. Buat ada kompetisi, makanya kan kita ada gairah nih bikin sesuatu yang itu termasuk kalau menurut saya itu juga salah satu apresiasi dari pemerintah. Pada waktu itu bagus, tapi kok semakin kesini kok ya betul. Jadi sepi nih. Harusnya ditingkatkan ya. Nah, iya dong. Sekarang jadi sepi. Ya enak nanti. Jadi negatif nanti. Negatif. Sempak tadi aduh. Okay. Jadi banyak juga berarti yang ada di Pekalongan dan sekitarnya ini
banyak grup-grup seperti itu. Itu artinya nanti ya bisa menjadi apa namanya pertimbangan. Nah, kalau kita sebut tadi kritik ya, sebetulnya kritik yang membangun itu bagus juga. Kalau menurut saya faktor yang mendukung perkembangan ini kan diantaranya kalau ini kan pengalaman ya, pengalaman pahit atau pengalaman manis boleh juga. Berarti pernah disakiti ini sama pemerintah ya? Udah, artinya itu bilangnya gitu ya. Yang dihadapi oleh grup-grup itu kurang lebih ya anggaran seperti itu kan. Tapi mungkin gini, kalau berbicara anggaran mungkin APBD setiap daerah kan masing-masing. Kalau kita melihat di daerah Jogja itu kan APBD-nya besar karena betul. Di Jogja kan daerah istimewa, pasti anggarannya juga lebih besar. Tapi kalau kota besar kan beda. Tapi paling tidak setidaknya ginilah, setidaknya gitu. Setidaknya kita jurnalis sekali itu bahasa. Oh gitu ya, paling tidak setidaknya. Jadi bikinlah event-event kayak 2 tahun yang lalu lah. Jadi kita pelaku seni di Pekalongan dan kota ini bisa tereksplor, akhirnya kan bisa jadi income juga. Jadi masyarakat di luar Pekalongan dan sekitarnya nanti datang ke Pekalongan untuk wah ini ternyata banyak talent nih Pekalongan, pelaku seni yang sebetulnya mumpuni bro. Betul. Tarafnya sudah nasional, sebetulnya bisa kita bersaing di taraf nasional. Ya. Bahkan di kita go internasional juga udah bisa. Dan layak lah kalau menurut saya. Tapi itu tadi, jadi peran pemerintah yang juga harus. Dan juga yang nomor 2 kalau menurut saya, masing-masing pelaku seninya. Jadi kita harus benar-benar solid. Ayo kita dihidupkan lagi lah musik-musik kayak gini. Karena era milenial yang sekarang seperti ini, saya tidak menyalahkan musik-musik yang kekinian yang seperti ini. Tapi paling tidak kita jangan sampai kehilangan jati diri kita. Betul. Menjadi bangga jadi orang Jawa misalnya gitu ya. Iya. Kita bicara soal lokal. Secara lokal tadi ada grup-grup kontemporer yang ya mungkin bisa dibilang sekarang tadi yang kita sebut rampak itu tadi sekarang sudah tidak terdengar gaungnya lagi. Sebetulnya itu aset Pekalongan. Siapa tahu kalau misalnya tidak menutup kemungkinan itu menjadi daya tarik wisata kan seperti itu. Jadi kalau semakin kesini seharusnya kalau misal grup itu masih ada, pasti saya yakin tuh berkembang dan semakin semakin memperbarui tadi sesuai dengan konsep kontemporer. Jadi semakin mengikuti zaman. Jadi semakin kesini mungkin dulu yang tariannya hanya sederhana, kemudian mereka gabungkan dengan tarian-tarian yang pakem seperti itu, mungkin akan jadi daya tarik tersendiri. Anak-anak milenial lah, misalkan jaran kepang dimasuki hip hop atau modern dance gitulah gitu. Bisa jadi gitu. Jadi berarti gini bro, kesimpulannya bahwa etnik kontemporer itu tidak hanya di bidang musik saja. Gitu kan, berarti seni lukis juga ada kontemporer, terus tari juga ada kontemporer, berarti kan gitu. Atau itu mana luas gitu. Maknanya luasnya seperti itu. Kalau yang kita bahas pada episode kali ini kan tentang musik etnik kontemporer yang ada di Pekalongan dan sekitarnya. Jadi ya itu ada sisi mirisnya juga bro, karena itu tadi kita kehilangan banyak event. Betul. Karena tidak ada wadah atau tempat. Itu hati nurani yang berkata ya, yang bicara. Iya. Jadi sangat disayangkan kalau ada dulu sempat rame. Ya mungkin dulu ada sempat negatif dalam arti karena saking ramenya, saya beberapa dengar keluhan masyarakat sekitar Buaran itu setiap hari macet. Karena setiap hari ada event. Ada macet. Enggak, artinya jalannya. Jadi lalu lalang transportasi agak terhambat karena banyak kirap. Ada sunatan dibikin kirap, ada wedding atau acara pernikahan dibikin kirap juga. Tapi kalau menurut dari segi pandang Mas Bro ini, saya mau tanya musiman juga enggak? Kalau di Pekalongan dan sekitarnya, kalau menurut pandangan jenengan, istilahnya, wah ini lagi ramai apa ini? Wah langsung baru pemerintah
dikipasi lah istilahnya gitu. Wah, akhirnya begitu. Tapi seharusnya tidak begitu. Nah, bagaimana? Nah, itu kan memang ya yang sudah disinggung tadi, semuanya tergantung dari beberapa pihak, misalnya pemerintah. Kemudian ini kan tidak serta-merta atau tidak menyudutkan pemerintah, itu tidak. Artinya memang pemerintah ini salah satu ya bisa dianggap orang tua kan begitu ya. Kalau di dinas itu bisa disebut apa, dinas pariwisata dan kebudayaan gitu lah. Kemudian ini melibatkan pelaku seni juga. Jadi bukan oh ini salah ini salah ini, tidak. Mungkin musiman tadi sudah jadi budaya, misalnya iki usome opo, ini musimnya apa, ini musimnya oh ini musik rampak, akhirnya semuanya ikut-ikut buat musik rampak. Nah, kalau berbicara musik etnik kontemporer itu lagunya harus etnik juga atau enggak etnik enggak apa-apa? Kalau misalkan lagunya kangen band gitu, kalau mohon kau mengerti tapi digawe gendingan misalnya. Kalau etnik tadi kan, kalau etnik berarti kan mewakili sebuah etnis begitu ya. Kalau untuk syair lirik ya tidak harus ya. Ya, tapi di situ kan bisa dikategorikan etnik karena ada yang mewakili etnik misalnya. Berarti misalkan ada Saron atau Bonang tapi lagunya lagu kangen band misalkan. Bisa itu kontemporer juga. Kontemporer ya. Berarti. Terus gini, yang saya amati kalau di Pekalongan dan sekitarnya itu lagu-lagu yang sering dibawakan grup-grup yang tadi panjenengan bicarakan itu apa namanya, lagu Cokot Boyo itu kebetulan kan jenengan ya yang menemukan lagu Cokot Boyo, pencipta lagu Cokot Boyo. Oh, salah orang. Jenengan Mas Imam Hairul Huda ya? Cokot Boyo itu kebetulan memang ditemukan. Ditemukan di mana itu? Istilahnya memang lebih menurut saya lebih enak didengar itu menemukan. Walaupun sudah hal yang biasa, itu kan pencipta gitu ya, pencipta. Nanti kita bahas ini lagu Cokot Boyo di episode berikutnya. Jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya, tulis komen nanti kurang apa atau narasumber siapa gitu yang kompeten misalkan. Nanti juga kita bahas tentang apa namanya beberapa masalah yang masih viral gitu ya. Viral bisa. Pokoknya dukung terus konten kami dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng. Gitu. Jadi untuk apa? Lagu itu tadi. Lagu ya. Lagu ya saya kira ya mungkin itu jadi ciri saja. Mungkin katakanlah musik yang sudah lama seperti yang berbau etnis seperti Gambang Suling itu kan juga mewakili etnis Jawa. Artinya kalau kita membawakan lagu itu dengan gaya yang berbeda bisa juga disebut etnik kontemporer seperti itu. Nah, untuk apa namanya mewakili, ternyata kan memang kita tahu Indonesia ini kan banyak suku ya, banyak etnik, suku, budaya. Ini bisa jadi apa namanya, benar-benar disebut Indonesia itu benar-benar kaya, ya kan, ada Jawa, ada Sunda. Coba kalau misalnya di setiap daerah, setiap etnis tadi mempunyai apa namanya musik atau identitas musik, kemudian mereka kembangkan menjadi musik kontemporer yang bisa go internasional, tentunya menjadi daya tarik. Ini yang kita sebut kalau yang level nasional katakanlah Ki Kanjeng gitu kan, Samba Sunda terus 100% Bali Dance kayak itu. Apa? Bali Dance itu. Sunda Bali Dance. Balawan juga. Ya jujur saja mungkin latar belakang semua budaya itu kan dari itu juga jadi terinfluen. Ya tidak lain lah, memang hidup ini kan banyak meniru. Nanti bisa dijadikan episode berikutnya ini bro, tentang plagiat atau tiruan. Gitu. Itu bagus itu. Ya. Tapi yang penting subscribe dulu deh. Tolong subscribe dulu deh. jadi plagiat. Ya plagiat. Nanti itu kita bahas. Ya. Nah, jadi gini, kita
kasih kesimpulan bro. Kita kasih kesimpulan tentang episode kali ini, berarti tentang musik kontemporer. Berarti tadi musik kontemporer yang saya tangkap berarti kan satu musik yang mewakili satu budaya yang sama, sejarah yang sama, terus di latar belakang sejarah yang sama, dan di pembaharuan kekinian dikasih alat-alat yang modern supaya anak-anak milenial ini bisa cinta dengan kebudayaan. Setuju. Lah itu saya pernah gini bro, saya pernah dikasih tahu ada beberapa orang yang nggak suka kalau musik etnik kontemporer yang gamelan, bunang dan sebagainya itu katanya malah merusak. Itu ada beberapa orang yang tidak usah lah kita sebutkan namanya. Terus itu karena keluar dari pakem gitu, bilangnya gitu, keluar dari pakem. Lah makanya saya bilang gini, saya mau tanya pakemnya itu seperti apa sih musik-musik kayak gitu tuh? Karena kalau saya baca sejarah itu musik kayak karawitan itu sudah ada di zaman dahulu, zaman Majapahit kalau nggak salah, kuno, Mataram kuno sudah ada kan. Makanya saya bilang, loh apa sih bukti audio ada nggak pakemnya dari dulu itu gimana? Terus awalnya gimana sih, sejarahnya gimana sih, kan kita udah ada yang tahu. Jangan-jangan bisa jadi kan karawitan yang sekarang atau yang disebut zaman sekarang ini pakem ternyata sudah diperbarui zaman dahulu. Berbeda dengan yang dulu. Lah tadi itu kuno, kini kuno, akhirnya kan gitu. Kuno jadi kini. Makanya ini bukannya saya nggak sependapat sih, cuman saya punya pendapat yang lain bro tentang musik etnik kayak gitu tadi, kayak karawitan. Itu memang kalau kita mau syiar atau mau menyampaikan itu harus mengikuti zaman kalau menurut saya. Jadi di luar pakem sih kalau menurut saya sah-sah saja sih, enggak merusak kalau menurut saya lah. Enggak tahu nanti pandangan orang kan beda-beda. Beda kepala kan beda pemikiran. Makanya itu kan seperti itu. Bisa dikatakan itu perspektif saja. Kalau dari sudut pandang mana kita melihat, misal kita lihat untuk tadi tujuan pembaruan ini untuk merangsang ya, untuk supaya bisa diterima untuk anak-anak milenial misalnya, itu menurut saya sah-sah saja dan itu baik sekali. Yang awal mungkin orang Jawa atau keturunan Jawa yang seharusnya mencintai budaya Jawa, mereka jadi jauh dengan budaya Jawa. Iya benar, dan di media sosial banyak loh bro, maksudnya di luar negeri, sekolah-sekolah luar negeri yang sudah mengajarkan tentang karawitan. Justru di kitanya malah belajar yang bukan budaya kita. Maksudnya enggak masalah sih. Cuman kan setidaknya wong Jawa aja ilang Jawane lah. Ilang Jawa. Itu maksud saya seperti itu. Makanya bagi anak-anak milenial, ayo kita semangat lagi untuk mencintai kebudayaan. Saya jujur saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Dilahirkan, kita enggak tahu, kita enggak bisa milih sama Tuhan untuk dilahirkan di mana, kan kita enggak milih. Saya dilahirkan di Indonesia, di Pekalongan, alhamdulillah bisa dilahirkan sebagai orang Indonesia. Kita harus bangga, kita pinter loh bro. Zaman dulu bagaimana caranya bawa makanan yang ada kuahnya, kan belum ada mangkok. Zaman dulu belum ada ya. Belum ada, pakai pinco kan gitu. Nanti bitingnya diudari nek ora engko wong tuane medeni aja gitu. Istilah urban legend lah ya gitu. Dan coba kan sampean searching di googling ya. Iya. Tentang musik asli atau alat musik asli luar negeri. Itu mereka mayoritas di luar negeri itu pakai kayu bro, ya biola, terus gitar, konga, itu perkusi, juga perkusi itu banyak. Tapi kalau di Indonesia sudah menggunakan logam, itu kan hebat sekali itu. Jadi nenek moyang kita itu intelektualnya tingkat tinggi. Sudah intelektual ya. Sudah intelektual. Peradaban Indonesia bisa dikatakan peradaban tinggi juga. Banyak memang situs-situs yang sudah membuktikan bangunan ya, misalnya seperti candi-candi itu membuktikan intelektual orang Jawa itu luar biasa. Iya benar. Nah ini kembali lagi kalau memang supaya kita mengingat saja, mengingat bahwa
kita seharusnya bangga. Kemudian bagaimana cara untuk nguri-nguri budaya tadi. Mungkin untuk kita, mungkin saya secara pribadi saya hanya sebatas ini karena memang kemampuan saya. Mungkin dengan adanya mencintai musik etnik kontemporer ini, bukti saya cinta dengan orang Jawa seperti itu, atau sebagai budaya Jawa. Nah, ini kalau kita ngobrol bisa panjang, Bro. Jadi menarik sekali kalau kita bicara ada habisnya. Betul. Berarti ini kesimpulannya seperti itu tentang musik etnik di sisi kontemporer. Edukasinya adalah bahwa kontemporer itu tadi definisinya seperti itu. Kemudian ada ciri-ciri yang mengatakan oh ini musik kontemporer. Ada pakemnya, tapi kita belum bisa klaim itu pakem karena ternyata tidak ada bukti otentik atau bukti dalil khusus lah. Betul. Secara audio maupun visual. Walaupun secara perspektif mungkin tujuan mereka yang menjaga pakem itu adalah supaya tidak terkontaminasi. Mungkin seperti itu. Menjaga keutuhan, kesucian atau istilahnya itu apa? Keaslian bahwa musik etnik dari Jawa, Karawitan seperti ini pakemnya. Ini saya setuju, ada dua perspektif yang bisa jadikan acuan kita sebagai seniman. Oke, seperti itu aja episode kali ini gitu ya Bro ya. Nanti bagi masyarakat netizen yang budiman, khususnya Pekalongan dan sekitarnya, pada umumnya seluruh Nusantara, nantikan episode berikutnya yang tentu saja akan lebih menarik, akan lebih mengedukasi insyaallah ya. Insyaallah ya. Semoga saja seperti itu dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nanti episode berikutnya kita panggil narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nanti kita bahas sesuatu yang banyak karena ini temanya ngobrol pirang-pirang. Jadi tunggu saja episode berikutnya. Baik. Terima kasih. Salam dari kami, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.